Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan sekarang kita masuk ke segmen yang terakhir atau segmen yang kelima. Di segmen yang keempat tadi kita sudah menyelesaikan tuntas tentang madhab-madhab fikih, yaitu ada sekitar 13 yang dulu pernah ada dan jaya besar, tetapi sampai hari ini dari 13 itu tersisa cuma 4 saja. Nah, ada juga yang sebenarnya masih tersisa kalau dalam pandangan saya, Zat. Ada sering diperdebatkan juga di tengah-tengah masyarakat. Ini madhabnya Asy'ari, madhabnya Maturidi, madhabnya Salafi dan seterusnya gitu. Nah, apakah ini juga tidak kita ikutkan sebagai salah satu madhab yang perlu kita bahas juga? Enggak, kita nggak masukkan yang namanya Asy'ari, Maturidi, Salafi dan sebagainya karena ini bukan tema pembicaraan fikih. Jadi ini mazhab-mazhab atau aliran-aliran juga, tapi dalam mazhab juga ya? Ya mazhab juga, tapi bukan dalam konteks ilmu syariah atau ilmu fikih yang kita kenal. Ya kan tema kita ini kan bicara mazhab adalah mazhab fikih sebenarnya. Sedangkan Asy'ari, Maturidi dan seterusnya itu temanya adalah tema ilmu kalam. Pembahasan tentang istilahnya jadi, tentang hukum-hukum. Sisi perbedaannya pada objek pembahasannya ya? Ya, dunianya beda, objek pembahasannya beda. Jadi kita tidak membahas, tidak memasukkan ya apa yang tadi disebut tadi itu dalam konteks madhab fikih. Sisi perbedaannya kira-kira apa saja? Objeknya. Kalau fikih itu kan bicara tentang hukum-hukum syariah ya, sholat, puasa, zakat, haji, ekonomi ya, muamalat, menikah dan sebagainya. Tapi kalau ilmu kalam itu kan bicara tentang Allah tuh punya tangan apa enggak, ya, sesuatu yang sebenarnya memang itu lebih banyak perdebatannya ketimbang implementasi untuk dikerjakannya. Sedangkan gitu kan. Ilmu fikih itu implementatif. Itu implementatif. Ya, jadi orang mau beribadah pada Allah ini gimana cara wudhunya, gimana cara membasuh wajah, ya, apa yang membatalkan wudhu dan seterusnya. Jadi bicara hukum-hukum fi'liyah gitu ya, al-amaliyah, al-fi'liyah. Ya. Jadi sangat berbeda ya. Itu sangat berbeda. Tadi madhab hanya saja fokus atau ya, mazhab diartikan sebagai aliran-aliran dan cabang-cabang kan. Dalam ilmu kalam itu cabangnya ada banyak itu. Nanti ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah dan sebagainya. Ada Syiah, ada apa gitu. Itu kita nggak masukkan dalam konteks mazhab yang kita kenal ilmu fikih ini. Ya. Kalau yang kita kenal sebagai ada juga mazhab fikih juga sepertinya nih, Ja'fari, Zaidi. Itu juga mazhab juga itu, Ustaz. Ya benar, jadi Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau ketika menyebutkan 4 mazhab, beliau juga nambahin lagi ada mazhab Ja'fari, ada mazhab apa namanya Zaidi dan sebagainya, yang memang dikenal sebagai fikihnya, mazhab fikihnya orang-orang Syiah, gitu ya. Cuman memang wilayahnya tidak wilayah akidah sebenarnya. Syiah itu kan kita tinggalkan karena dia menyimpang akidahnya, atau karena dia bermasalah dalam hal ijtihad politiknya, ya kan. Tapi ketika dia bicara ilmu fikih, gitu ya, sebenarnya ada irisan-irisan yang masih memungkinkan di Jamiatul Imam Muhammad Ibn Saud di Kerajaan Saudi Arabia. Kitabnya Syaukani, kitabnya As-San'ani gitu, itu masih dipakai. Nailul Autor tuh dipakai, ya kan. Subulus Salam tuh dipakai. Padahal kalau kita ngomongnya dengan kacamata Sunni Syiah, mereka tuh lebih sering dipojokkan sebagai orang-orang Syiah sebenarnya. Tapi ketika kita bicara fikih, ini sudah tidak ada wilayah Syiah dan tidak Syiah gitu. Kita bicaranya ilmu fikih dan mazhab-mazhab seperti itu memang diakui ada, kitabnya juga ada, dan mereka itu murid-murid dari mazhab yang eksis yang 4. Ada yang jadi muridnya Syafi'i, ada yang muridnya apa dan sebagainya. Mungkin ada sisi ijtihad yang berbeda yang membuat mereka ketika mereka bicara mut'ah tentu udah beda, ya kan. Ketika mereka bicara tentang apa namanya al-masu al-khuffain itu beda ya dalam beberapa hal. Mazhab Syiah itu punya khas gitu ya. Tapi dalam beberapa hal yang lainnya, bahkan lebih banyak lagi itu mereka banyak mengikuti mazhab-mazhab ahli sunnah sebenarnya. Secara fikihnya, ya. Mirip-mirip mazhab 4 yang ada gitu ya. Oke, mungkin sebagai pertanyaan terakhir, Ustaz, terkait madhab ini, lalu apa landasannya atau apakah memang kita diperbolehkan untuk bermadhab atau tidak bermadhab? Kalau memang harus bermadhab, landasannya kira-kira apa nih, Ustaz? Ya tergantung ini ungkapan bermazhab ini maknanya apa dulu, ya kan? Kalau maksudnya adalah bermazhab itu kita bertanya kepada ahli yang bidang itu, ahli syariah, ahli fikih dan sebagainya, para ulama, para mujtahid,
ya bukan sekedar boleh, wajib. Wajib. Karena kapasitas kita bukanlah mujtahid. Kalau orang bukan mujtahid seperti kita orang awam, ya perintah Allah itu tegas, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau bermazhab itu kita maknai seperti itu. Tapi kalau bermazhab itu kita maknai sebagai bergontok-gontokan dengan mazhab yang lain, saling caci, saling maki, saling menjelekkan, membela gurunya saja, itu ta'assub. Nah, kalau dimaknai seperti itu maka itu tidak boleh, haram. Jadi kata-kata bermazhab ini bisa ditafsirkan macam-macam, ya kan? Sebab kalau yang benernya itu kita belajar mengaji kepada orang yang lebih ahli, yang memang punya kapasitas otoritas dan tidak perlu ta'assub, tidak perlu menjelekkan yang lain. Itu yang namanya bermazhab sesungguhnya. Pilihan kita masing-masing. Pilihan kita masing-masing, iya. Lu alasan apa kita kemudian harus memilih madhab yang hanya 4 itu gitu? Ya nggak harus yang 4 ya kan, tapi yang mana saja yang tersedia di tengah kita ya. Alasannya begini, pertama ketika kita bermazhab kita punya jaminan bahwa apa yang kita ikuti ini punya sanad yang bersambung kepada para fuqaha, para ahli ilmu, sampai kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada sahabat Nabi dan sampai kepada Rasulullah SAW. Karena ada sanadnya. Ada sanadnya, gitu kan? Sebab yang namanya madhab itu tidaklah diciptakan begitu saja, bukan improvisasi, bukan orang tuh ngarang-ngarang sendiri, enggak. Tapi kemudian memang itu diriwayatkan sampai kepada generasi berikutnya. Jadi, gitu ya. Bersambung gitu. Bersambung, ada sanadnya. Itu yang pertama. Yang kedua kita bermazhab itu makhdumah. Makhdumah ya? Maksudnya? Artinya gini, apa yang kita pelajari dalam ilmu fikih itu adalah hasil penelitian yang sangat besar, meliputi sekian ribu ulama sepanjang zaman. Melibatkan ulama dari masing-masing generasi. Gitu. Jadi kalau kita sebut Syafi'i itu bukan cuma Al-Imam Syafi'i, tapi ada beribu-ribu orang di belakangnya yang melakukan selalu penelitian terus gitu ya. Awalnya bermula dari sebuah kitab kecil saja yang dituliskan oleh imam mazhab itu ya. Kemudian diringkas, kemudian diteliti, dikembangkan oleh generasi berikutnya dan seterusnya. Ada syarahnya, ada matannya, dan tidak berhenti di situ, ditambahi lagi, diringkas lagi dan seterusnya. Saya ambil contoh misalnya dalam mazhab Syafi'i. Ada 4 kitab yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Beliau menuliskan kitab ya kan, Al-Imla, ya kan. Kemudian Al-Buaiti muridnya itu menulis juga Mukhtasar, dan Al-Muzani juga menulis kitab namanya Al-Mukhtasar juga. Nah, Mukhtasarnya Muzani itu kemudian disyarah oleh 7 orang muridnya lagi ya di generasi berikutnya, dan syarahnya yang 7 itu diringkas lagi oleh 1 orang sehingga terdapat ada 8 kitab muktamad di dalam mazhab Syafi'i itu. Salah satunya adalah kitab Nihayatul Matlab ya, fi Dirayatil Madhab karya Imam Al-Haramain ya, Al-Juwaini, yang kemudian diringkas oleh Al-Imamul Ghazali di masa itu menjadi 3 kitab diringkas, yaitu Al-Basit, Al-Wasit, dan Al-Wajiz gitu kan. Al-Wajiznya itu kemudian oleh Imam Rafi'i disyarah, dia dikasih penjelasan menjadi kitab namanya Fathul Aziz. Fathul Aziznya diringkas lagi oleh An-Nawawi menjadi ini Raudhatul Talibin gitu kan. Ringkasan dari kitab-kitab ringkasan dari kitab-kitab itu kan. Sambungannya nyampe juga ke kemudian Imam Qazwini juga memuat syarahnya, ringkasannya menjadi Al-Hawi As-Saghir. Nah, kedua kitab itu ya, Raudhah dan Al-Hawi tadi itu diringkas, disyarah, kemudian dikasih komentar lagi, dikasih hasyiah menjadi belasan kitab yang lainnya. Selain itu juga ada kitab Syafi'i juga yang mutaakhir ya, Al-Lubab, Al-Muharrar, dan Al-Ghayatul Ikhtisar ya. Nah, ketiga kitab ini kemudian juga disyarah, dikasih hasyiah, terus dikaji sehingga menjadi rentetan hasil penelitian yang panjang sepanjang sejarah. Jadi yang namanya mazhab Syafi'i itu bukan karya individual Imam Syafi'i sendiri. Tidak, itu yang orang sering keliru. Dia berpikir, mazhab Syafi'i berarti Syafi'i doang. Enggak, mazhab Syafi'i itu adalah sebuah bentangan besar dari ijtihadnya para ulama yang dalam satu frame mazhab Syafi'i dengan memang dasarnya diletakkan oleh Syafi'i. Metodologinya. Tapi itu dikembangkan menjadi besar sekali, dan sampai 200 tahun kemarin masih ada terus kitab Syafi'i yang ditulis baru lagi, gitu. Makhdumah gitu ya. Itu makhdumah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mudallalah, yaitu setiap hukum yang ada di dalamnya memiliki landasan yang sangat kuat dari Quran, dari Sunnah, dari ijma, dari qiyas, dan dari. Berarti artinya semuanya berdalil gitu. Kan banyak orang menuduh orang bermazhab itu tidak berdalil.
Itu keliru. Kenapa? Karena sebenarnya yang dia baca tuh kitab-kitab buat anak kecil. Pemula. Pemula. Padahal sebenarnya nggak pemula. Ya, yang pemula ada, tapi yang besar juga ada. Dan jadi itu berdalil. Ya, memang orang tuh kan belajarnya mungkin dari yang awal dulu, belajar kitab Safinatun Najah, Al-Ghaya wat Takrib gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dia belajar terus nanti dia akan sampai kepada kitab Fathul Mu'in, ya kan, Al-Muhadzab atau Minhajut Talibin atau Al-Majmu' Syarah dan seterusnya gitu kan. Itu semua ada dalilnya. Ini kalau kita baca Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ini, semua dalilnya ada. Qur'annya, hadisnya semua ada. Orang-orang yang tidak mengerti, karena dia melihat Al-Ghaya wa Takrib yang cuma berapa halaman, ini kok nggak ada ayatnya, kok nggak ada hadisnya. Mas, itu buat anak TK. Ente kalau bacanya itu berarti ente levelnya TK. Gitu. Tapi kalau ente mau tahu mazhab Syafi'i seperti apa, ini Al-Hawi Kabir, Rawdatul Talibin, itu semua ada dalilnya. Jadi bermadzhab itu berarti kita ikut sesuatu yang ada dalilnya dan kuat dalilnya. Masih ada banyak alasan, Zat. Ini waktu kita sudah habis untuk barangkali bisa diringkaskan sekilas. Jadi begini, bermadzhab itu pada dasarnya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang ahlinya. Dan ahlinya tidak boleh orang sembarangan. Tidak boleh orang yang ngaku-ngaku jadi ulama, tapi dia harus mendapatkan otoritas, ya kan, kapasitas dan sebagainya dari gurunya dan bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Itulah pada hakikatnya kita bermazhab, mengikuti Rasulullah SAW. Ya, para pemirsa, demikianlah tadi kajian kita tentang madhab fikih, dimulai dari apa itu definisinya madhab dan macam-macam madhab yang ternyata tidak terbatas pada 4 madhab saja, dan tentang hukum bermadhab dengan maksud bertanya itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Semuanya sebenarnya masih banyak pembahasan ya, hanya saja karena waktu kita sudah sangat amat terbatas. Insya Allah dalam episode kedua nanti kita lebih lengkapi lagi. Ya, para pemirsa, bagi Anda yang belum bergabung bersama kami di Sekolah Fikih, kami persilahkan untuk melakukan registrasi di website kami www.sekolahfikih.com. Sedangkan Anda yang sudah bergabung, kami persilahkan juga untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah kami sediakan. Akhirnya saya Stomel bin Abi Nasr dan juga narasumber kita Ustadz Ahmad Sarot LC.MA mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.